Hubungan Amerika Serikat dan Saudi memanas akibat dari keputusan OPEC Plus yang dianggap merugikan negeri adidaya Amerika Serikat atas kenaikan harga minyak yang terjadi beberapa waktu ini. Nah, tak hanya diam saat AS meradang pun, Saudi bahkan memberikan perlawanan dan mengancam AS bahwa Saudi akan berbuat jihad apabila negeri Paman Sam tersebut memberikan nada perlawanan dan menantang Saudi. Apakah Amerika Serikat dan Saudi berujung pada pecah kongsi antar mereka? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Gara-gara Minyak Saudi Ancam Jihad AS. Yes, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Di Crypto Daily Indonesia, Anda akan mendapatkan pembaruan penting apa yang akan terjadi di ruang lingkup cryptocurrency. Maka dari itu libatkan diri Anda dalam tim Crypto Daily Indonesia dengan cara smash tombol like di video kami, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit, ada masalah teman-teman semua ya. Ada konflik terjadi antara Amerika Serikat dengan Saudi Arabia akibat daripada apa? Akibat pemangkasan minyak yang dikeluarkan oleh OPEC. OPEC ini ya teman-teman semua, yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi, diantaranya itu Arab Saudi, Irak, Iran, Qatar, dan beberapa negara lainnya. Sebelum kita membahas itu, maka izinkan saya untuk kita melihat kembali pembaruan market saat ini. Kita melihat data dari Crypto Bubbles, Bitcoin ya, kita langsung mengacu pada Bitcoinnya. Saat ini Bitcoin masih sideways dalam satu hari terakhir, bir 0,3% di harga 19.060 US dollar. Kemudian Ethereum mengalami juga sideways ya, bir 0,1% di harga 1.289 US dollar. Tetapi jika kita memantau dalam time frame 1 tahunan teman-teman semua ya, di sini kalian lihat di kursor saya. Di situ Anda melihat Bitcoinnya dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan 68% ke atas, kemudian Ethereum minus 68% ke atas pula. Kemudian kita memantau beberapa altcoin lain termaksud BNB sedikit turun 1,2%, kemudian XRP 2,5%, kemudian Cardano pun juga bir 4%, Solana 3,7%, Dogecoin 1,3%, Polygon Matic 4,2%, Polkadot 4,2%. Kemudian untuk si Shiba Inu ya, di sini dia mengalami juga penurunan 1%. Uniswap lumayan dalam juga ya, penurunannya 6,5% ke atas. Nah, sedangkan kita melihat di sini ya, dalam top 100 kripto atau token teratas, terlihat jelas ada beberapa token atau koin yang mengalami kenaikan lumayan tinggi, 9% ke atas ada TON. Kemudian juga ada APT 3% ke atas, CSPR 4% ke atas. Sedangkan yang BIR terlihat jelas ada INS, kemudian AXS, kemudian Uniswap, kemudian Luna Classic, XMR, dan beberapa altcoin lainnya mengalami BIR dan juga ada yang bull. Baik teman-teman semua, langsung kita mengacu. Kita melihat beberapa informasi, beberapa berita tentang ada beberapa analisa saya teman-teman semua ya. Saya beritahu kepada Anda penyebab kemungkinan ya. Ini menurut saya pribadi, kalian disclaimer, kemungkinan di akhir tahun 2022 ini atau di tahun 2023 resesi akan semakin parah, apalagi baru-baru ini dikabarkan bahwa konflik antara Amerika Serikat dengan Saudi akan terjadi gara-gara masalah minyak ini teman-teman semua ya. Kita langsung buka di media lokal kita, CNBC Indonesia. Kita melihat di sini Arab Saudi, Amerika Serikat masih tegang soal minyak. Ketegangan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat terus berlanjut. Kali ini, salah satu mantan pejabat Riyadh menuding permintaan Amerika Serikat terkait produksi minyak OPEC Plus ya, teman-teman semua ya. OPEC ini apa saya katakan tadi, yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Jadi ada yang namanya OPEC, ada juga OPEC Plus. Jadi OPEC Plus ini setelah saya mereview, mencari tahu ternyata keanggotaan ya, ada 11 negara keanggotaan daripada OPEC Plus ini, negara-negara pengekspor minyak bumi teman-teman semua, berhubungan erat dengan pemilu paruh waktu di negara Paman Sam, artinya di negara Amerika Serikat. Kita melihat video singkat dari CNBC, penyebab kemungkinan ya
alasan kenapa Amerika Serikat dan Saudi mengalami konflik, teman-teman semua. Silakan kalian tonton. Ketegangan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat terus berlanjut. Kali ini salah satu mantan pejabat Riyadh menuding permintaan Amerika terkait produksi minyak OPEC Plus berhubungan erat dengan pemilu paruh waktu di negeri Paman Sam. Dalam sebuah keterangan, mantan penasihat senior Menteri Energi Saudi Muhammad Al-Saban mengatakan bahwa negaranya memiliki kedaulatan dan tidak akan tunduk begitu saja dengan permintaan Amerika Serikat yang ingin Riyadh dan OPEC Plus membatalkan pemangkasan produksi minyak. Di sisi lain, Biden terus mendesak agar Saudi benar-benar tidak memotong produksinya. Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih bahkan mengatakan Biden kecewa dengan keputusan OPEC Plus untuk memangkas kuota produksi di saat ekonomi global menghadapi dampak negatif lanjutan dari serangan Putin ke Ukraina. Di sisi lain, Saudi curiga Amerika Serikat justru memiliki sebuah tujuan politis tersembunyi di balik ketidaksetujuannya atas tindakan OPEC Plus. Nah, teman-teman semua, itulah penyebab ya Amerika Serikat dan Saudi ya terjadi sedikit konflik karena OPEC ini, teman-teman semua ya. Arab Saudi menolak daripada karena kan di sini ceritanya, teman-teman semua ya. Jadi Arab Saudi ini memangkas ya, teman-teman, produksi minyak Amerika Serikat. Makanya kenapa Amerika Serikat meminta agar Saudi Arabia ya, teman-teman, membatalkan pemangkasan minyak tersebut. Tetapi Saudi menolak permintaan Amerika Serikat tersebut. Makanya kenapa ada ancaman-ancaman antara Amerika Serikat terhadap Saudi, kemudian Saudi juga mengancam daripada Amerika Serikat. Saya kira ini ketika ke depan, ketika masalah ini tidak terselesaikan, konflik bertambah antara Amerika Serikat dan Saudi, kemudian juga Ukraina dan Rusia ya, semakin parah ya. Saya kira di akhir tahun 2022 ini atau di tahun 2023 mendatang ya, resesi akan semakin parah, teman-teman, yang menurut saya pribadi sih seperti itu. Kemudian kita melihat kabar terbaru tentang rupiah terhadap dolar saat ini. Rupiah sentuh 15.600 per US-nya semenjak dirilisnya berita ini, teman-temannya. Dan saya memantau hari demi hari rupiah terhadap dolar selalu mengalami kenaikan. Akibat apa? Akibat daripada resesi, teman-teman, inflasi yang sangat tinggi. Kemudian Amerika Serikat ya, the Fed ya, teman-teman semua, selalu menaikkan suku bunga acuan mereka, dan kemungkinan ketika di bulan November ke depan ya, kita menunggu hasil FOMC, teman-teman semua ya, the Fed, apakah ketika dia menaikkan kembali suku bunga acuannya, saya kira rupiah akan semakin melemah terhadap US dollar dan mungkin bisa menyentuh 17.000, 18.000 dan bahkan sampai 20.000 jika resesi ini tidak selesai juga, teman-teman semua. Direktur Eksekutif Next Policy Fitra Faisal Hastiyadi menilai pelemahan rupiah yang sudah ke atas 15.500 tidak terlalu besar di tengah langkah hawkish the Fed. Fitra juga melihat langkah Bank Indonesia yang menggerak suku bunga, yang mengerek suku bunga acuan diapresiasi positif pasar yang tercermin dari penguatan IHSG, yaitu indeks harga saham gabungan, dan pelemahan rupiah tidak terlalu liar ya. Dia katakan dengan resesi terjadi saat ini ya, kemudian rupiah melemah 15.600-an, ini tidak terlalu parah ya, kata Direktur Eksekutif Next Policy ini, teman-teman, yaitu Fitra Faisal ya, dia katakan seperti itu. Kemudian kita melihat informasi datang dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia. Pengakuan Sri Mulyani, krisis 2023 sangat berat. Wow. Ketidakpastian ekonomi global telah membuat krisis pangan di tahun depan akan semakin berat. Situasi ini pun dikhawatirkan akan berdampak bagi perekonomian secara keseluruhan, termaksud negara kita Indonesia. Di dalam pertemuan G20 diprediksikan krisis pangan tahun depan mungkin akan jauh lebih berat. Ini kata Sri Mulyani. Perang Rusia dan Ukraina yang masih terus terjadi menjadi salah satu penyebab krisis pangan di 2023.
kemungkinan akan lebih berat dibandingkan tahun 2022 ini. Sri Mulyani bilang, Ukraina sebagai pemasok terbesar kebutuhan pangan dan pupuk untuk dunia, membuat saat ini harga pangan juga sudah melambung tinggi karena akses terhadap pupuk yang sekarang ini sangat-sangat terkendala akan mempengaruhi jumlah dari bahan pangan tidak hanya tahun ini, tapi justru tahun depan. Ini yang perlu kita waspadai teman-teman semua, tentunya juga di ruang kripto, Bitcoin, altcoin, saham, dan beberapa aset lainnya. Kemungkinan ketika resesi semakin parah di tahun 2023, ya kemungkinan besar masih bisa akan turun lagi, termasuk juga Bitcoin dan altcoin lainnya. Kita memantau kembali inflasi yang terjadi di beberapa negara termasuk Amerika Serikat. Kurang lebih di bulan September, data dari CNBC Indonesia 8,2% Amerika Serikat, sedangkan Uni Eropa 9,1%, sedangkan UK atau Inggris Raya United Kingdom 9,9%, sementara negara kita masih lumayan rendah dibandingkan beberapa negara lain, ya Indonesia di sini 5,9% di bulan September ini, tetapi ini ya lumayan tinggi juga teman-teman semua ya inflasi yang terjadi di negara kita. Kita bicara 40 tahun di mana inflasi hari ini di Amerika, Inggris, Eropa ini adalah tertinggi. Ini berarti 4 dekade di benua Amerika, Inggris dan Eropa. Mereka belum pernah mengalami inflasi yang setinggi ini. Ini kata Sri Mulyani. Memang tahun ini tahun yang dimana ya resesi akibat daripada perang, kemudian inflasi yang sangat tinggi. Makanya kenapa banyak mata uang jatuh terhadap US dollar. Dalam meredam inflasi yang tinggi tersebut membuat bank sentral di Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa harus menaikkan suku bunga secara agresif. Kenaikannya bahkan sebesar 75 basis poin dalam setiap keputusan moneternya, teman-teman. Kita menunggu keputusan moneter dari The Fed, apakah ke depan ini ya hasil pertemuan mereka akan kembali menaikkan 75 basis poin atau 100 basis poin ataupun 125 basis poin. Kita tunggu saja. Maka dari itu pantau terus kami teman-teman semua ya, jangan ketinggalan berita-berita besar dari kami, apa yang terjadi ya, dampak-dampak apa yang terjadi di ruang cryptocurrency ketika ada berita-berita yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Saya kira ini salah satu berita penting juga ya, berpengaruh daripada aset kripto, saham, dan lain sebagainya teman-teman semua. Mungkin ini dulu ya, cukup sampai di sini video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua, menghibur Anda, menambahkan wawasan Anda semua. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe, bunyikan loncengnya. Ikuti juga Twitter kami @CryptoDailyID. Cek di description video ini. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye-bye.